Hola Mina. Video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi 1 dan ini adalah episode 124. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, ada data penting nih. Berdasarkan data analitik, 83,8% dari kalian yang nonton di sini ternyata belum subscribe dan baru 16,2% yang sudah subscribe. Jadi buat kalian yang kebetulan sering mampir tapi belum sempat subscribe, ayo luangin waktu 1 detik aja buat pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita sama-sama kawal channel ini biar segera menyentuh angka 100.000 subscriber. Terima kasih banyak buat dukungan luar biasa kalian selama ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke alur cerita. Let's go! Seorang staf Neo Heroes mengetuk pintu sebuah ruangan sambil membawa makanan. Dia berkata, "Metal Bat, aku membawakanmu makanan." Ternyata Metal Bat sedang dikurung dan dirantai setelah sebelumnya dijebak oleh Destro dan Elimin. Metal Bat berkata, "Kenapa kau berpikir aku akan memakan itu? Sekarang, cepat lepaskan rantai-rantai ini dariku. Aku bersumpah aku tidak akan menyentuhmu, Tuan Pengantar Makanan." Staf tadi berkata, "Aku telah diperintahkan oleh Tuan Elimin untuk menjaga tubuhmu tetap dalam kondisi prima." Metal Bat berkata, "Hei kawan, kau pikir kau bisa mengubah seseorang menjadi cyborg di luar kehendak mereka? Aku yakin kalian melakukannya pada orang-orang itu dengan cara yang sama tanpa izin juga kan? Aku mengerti sekarang. Jadi ini adalah jenis organisasi yang kalian jalankan ya? Kebenaran di balik Neo Heroes adalah kalian orang jahat kan?" Setelah itu Elimin dan Destro pun datang. Destro berkata, "Kami datang untuk melakukan operasi." Lalu Elimin berkata, "Kau sangat energik ya? Kau akan menjadi prajurit cyborg yang hebat." Kemudian Metal Bat mencoba melepas rantai-rantainya, tapi itu terikat sangat kuat dan tubuh dia terasa sangat lemas. Elimin yang melihatnya berkata, "Ya ampun, apakah kau masih berniat untuk bertarung? Itu sangat tidak jantan karena menolak mengakui kekalahan. Kau tidak berpikir kau bisa memenangkan pertarungan ulang kan?" Metal Bat berkata, "Aku memang tidak pernah kalah. Aku hanya tidak berpikir tongkat pemukul yang kalian berikan kepadaku akan sangat tipis. Menggunakan kata-kata seperti kinerja tinggi, kemudian membuatnya sangat mudah untuk dihancurkan. Kalian melakukan omong kosong itu dengan sengaja." Setelah itu terjadi kilas balik saat Metal Bat melawan Destro dan Elimin. Dia maju ke arah mereka berdua sambil berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kalian. Tapi sebaiknya kau mengatupkan gigimu jika kau ingin menyimpannya." Lalu Elimin berkata, "Untuk seseorang peringkat terendah dari mantan kelas S, kau ini benar-benar sombong ya." Tapi saat itu Destro maju sambil berkata kepada Elimin, "Tunggu, biar aku saja." Dengan cepat Destro melepaskan tendangan, tapi Metal Bat menahannya menggunakan pemukulnya. Metal Bat berkata di dalam hatinya, "Suara logam, jadi kau juga cyborg ya? Kalau begitu, aku bisa menjadi sedikit lebih kasar." Setelah itu Metal Bat mulai menyerang. Dia melepaskan pukulan bertubi-tubi kepada Destro yang saat itu menerima semua pukulan itu dengan tubuhnya. Elimin yang melihat itu berkata, "Destro, periksa rasio kerusakanmu. Jika kau terus menerima pukulan seperti itu akan lebih buruk daripada yang terlihat. Kekuatan dampak dari gerakan manusia pasti terbatasi hingga maksimal beberapa ton. Lebihi norma itulah yang membuat mereka menjadi pahlawan kelas S." Kemudian Destro melakukan serangan balasan. Dia melepaskan tinju yang sudah dialiri oleh listrik, tapi Metal Bat masih sempat menahannya, walaupun saat itu dia tetap terhempas. Lalu Destro berkata, dia menahannya, tapi pada akhirnya dia tersengat listrik seketika. Hanya saja, kita tidak bisa lengah kalau di dekat pria ini. Aku akan mencabik-cabik jantungnya saat dia tidak berdaya. Lalu saat Destro bersiap melepaskan serangan berikutnya, tiba-tiba tongkat pemukul Metal Bat menghantam kepalanya. Destro pun tumbang seketika, tapi tongkat pemukul Metal Bat rusak dan penyok. Metal Bat berkata, "Ah, ini rusak. Ada asap atau sesuatu yang keluar dari tongkat pemukul ini. Ya sudahlah, tangan kosong saja." Sayangnya saat itu Elimin yang ada di belakang Metal Bat menembakkan sesuatu. Setelah berbalik, di punggung Metal Bat sudah tertancap puluhan jarum penenang. Destro bangkit dan langsung memanggil Elimin. Sementara Elimin berkata, "Sudah berakhir sekarang, kau lengah Destro." Kemudian Metal Bat pun mulai kehilangan kesadarannya. Lalu Elimin berkata kepada Marsleo dan Koko yang ada di sana, "Jangan beri dia stimulus eksternal lagi. Akan lebih efektif jika hanya mengikatnya dengan lembut dan membiarkannya tertidur." Setelah itu kilas balik pun berakhir. Metal Bat yang seluruh tubuhnya dirantai berkata, "Dipikir-pikir, mungkin itu bukan hanya masalah pemukulnya,
tapi pertarungan masih berlangsung. Yang aku lakukan hanyalah tidur sebentar di tengah jalan. Elimin berkata, pemukulnya tipis katamu. Aku yakin itu cukup kuat. Sudahlah, lagian itu sudah berakhir sekarang. Ayo kita pergi Bad Sang. Mari kita ubah dirimu menjadi pahlawan cyborg yang hebat. Di sini Elimin memanggil Metal Bat bukan dengan sebutan Bat, tapi bad atau buruk. Metal Bat yang berjalan sambil terikat berkata di dalam hatinya, entah kenapa tenagaku terkuras. Destro berkata, obat penenangnya sepertinya efektif. Elimin berkata, tentu saja, obat ini biasanya digunakan untuk hewan besar, bahkan bisa berjalan saat dalam kondisi itu. Berarti secara teknis dia benar-benar tidak normal. Kemungkinan trik yang sama tidak akan berhasil lagi. Ayo kita membuatnya menjadi cyborg dengan cepat. Tapi saat itu tiba-tiba muncul seseorang dari lift, di mana dia adalah Blue. Blue berkata, apa yang kalian lakukan? Elimin berkata, halo Blue Sang, apa yang sedang kau lakukan di lantai ini? Sambil menunjuk matanya, Blue berkata, saat bertarung dengan level Dragon, pertarungannya sangat cepat. Ada beberapa bug dengan perolehan sinyal musuh, jadi aku datang untuk beberapa perawatan pada lensaku. Lalu, apa yang sedang kalian berdua lakukan? Elimin berkata, ada alasan untuk ini. Meskipun aku tidak yakin kita bebas untuk membicarakannya. Blue terdiam mendengarnya. Lalu Metal Bat berkata, hati-hati Blue, orang-orang ini benar-benar orang jahat. Mendengar itu Blue terlihat kesal dan bersiap menghentikan Elimin dan Destro. Elimin berkata, izinkan aku menjelaskannya. Tapi sebelum menjelaskannya, tiba-tiba muncul seseorang dengan para pengawalnya. Metal Bat terkejut lalu bertanya, siapa dia? Elimin berkata, kau belum pernah bertemu dengannya ya Bad Sang? Intinya, dia adalah warga negara kelas atas dan demi keselamatannya, hanya segelintir orang terpilih yang diizinkan untuk bertemu langsung dengannya. Beliau ini adalah pendiri dan pemimpin Neo Heroes yang mengajak Blue Sang. Beliau adalah Fuji Sang. Salah satu pengawalnya berkata, beliau adalah cucu dari peramal Shiba Bawah yang sekarang sudah meninggal, yang mewarisi kekuatan prekognisi dan seluruh harta miliknya. Pengawal lainnya berkata, beliau akan menjadi pemimpin dunia baru. Setelah itu Fuji berkata, pertama-tama izinkan aku meminta maaf. Maafkan aku, ini adalah kesalahan kami. Metal Bat, aku tidak memberikan izin kepada siapapun untuk membuangmu atau mengubahmu menjadi cyborg, dan ketentuan untuk mengubah seseorang menjadi cyborg pun belum terpenuhi. Pertama, sebagai bagian dari tindakan resusitasi. Kedua, mengoreksi gelombang otak yang menimbulkan pikiran berbahaya. Ketiga, untuk meningkatkan kemampuan melakukan aktivitas pahlawan dengan persetujuan subjek itu sendiri. Dalam keadaanmu saat ini, dari ketiga kondisi itu tidak ada yang berlaku untukmu. Ini pun adalah debut pertama mereka. Mendengar itu Metal Bat berteriak, debut pertama kau bilang? Apakah organisasi ini membiarkan penjaga keamanannya bermain-main semau mereka? Mendengar itu Blue berkata, para penjaga itu masih baru. Kami memiliki pengawas internal organisasi yang mengawasi mereka. Fuji Sang menyewa agen tambahan ini untuk mencegah kita berakhir di jalur yang sama dengan asosiasi pahlawan busuk itu. Tapi sepertinya mereka sudah keterlaluan. Kalian harusnya menjadi pengawas, tapi kalianlah yang melanggar aturan. Menyedihkan. Fuji berkata, sepertinya mereka salah mengartikan instruksiku. Mungkin ini adalah bentuk kehati-hatian mereka yang termanifestasi dari pengalaman mereka dengan hal-hal seperti menjaga pejabat, kontra terorisme, dan penyusupan ke organisasi dunia bawah. Dengan senyumannya Elimin berkata, benar sekali, kami akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Lalu Fuji berkata kepada Metal Bat, aku akan jujur padamu Metal Bat. Kami menduga kau mungkin mata-mata dari asosiasi pahlawan dan kau sudah ditempatkan di bawah pengawasan sementara. Metal Bat terkejut mendengarnya. Dia berkata, aku, dan momen itu mengakhiri One Punch Man versi 1 episode 124 kali ini.